Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar mengenai manajemen produksi tambak. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Yuk kita lihat ya. Sebelum kita menganalisis manajemen produksi, kita harus tahu dulu tentang usaha apa sih yang akan kita lakukan, terus potensinya bagaimana. Mulai dari potensi lahannya, ada atau tidak, terus nilai ekonomisnya, tinggi atau enggak, terus peluang ekspornya gimana sih itu. Bisa nggak produk saya itu diekspor ke luar negeri? Nah, proyek bisnis dan teknologi intensifikasi yang telah dikuasai, sudah banyak nggak sih orang yang sudah mempraktekkan usaha budidaya udang ini? Ya, dan digitalisasi usaha. Jadi sekarang itu potensi udang mempunyai nilai ekspor yang tinggi, tapi masih belum tercukupi. Jadi kita masih punya peluang untuk meningkatkan produksi kita bisa mencapai ke ekspor. Nah, setelah kita mempelajari tentang prospek, oh ya ini usaha saya itu apa sih, bagus atau enggak, setelah kita tahu, oh ya udang, karena udang itu memiliki potensi untuk ekspor. Tapi nanti udang apa ya yang akan kita budidayakan? Jadi udang itu yang banyak dibudidayakan itu ada udang windu, ada udang faname, sama ada udang mergenus atau udang putih. Udang windu memang dia harga jualnya mahal. Ya, harga jualnya mahal tapi dia sensitif terhadap penyakit. Udang faname itu dia agak toleran terhadap penyakit, jadi tidak terlalu cengeng gitu seperti udang windu. Nah, udang putih nih yang lagi banyak digalakkan. Jadi selain proses panennya cepat, dia juga tahan terhadap penyakit. Udang putih atau udang mergun. Nah, setelah kita, oh iya saya mau usaha ini karena peluang pasarnya ini, saya tentukan udangnya yang mana, yang ini, maka apa aja sih gitu prosesnya dalam manajemen produksi tambak. Apa aja yang kita lakukan, yaitu mulai dari persiapan pemilihan lokasi tambak. Kita sudah belajar minggu lalu mengenai pemilihan lokasi, aspek teknis, aspek non teknis, ya. Nah, di aspek lingkungan, di tambak yang ramah lingkungan, terus juga aspek sosial dan ekonomi bagaimana, terus kemudian persiapan tambak. Persiapan tambak itu dari mulai pengeringan tambak, pemupukan, ya, perbaikan tanggul, pengisian air, yaitu manajemen pengisian air, bagaimana mau airnya yang air tawar, terus kemudian dicampur air laut, dimasukkan ke tandon. Setelah di tandon itu dilakukan perlakuan. Nah, dari yang pH-nya kurang menjadi distabilkan dengan penggunaan kapur, dengan menggunakan batu koral dan sebagainya. Nah, ini juga ada penebaran benur. Jadi kita harus memilih benur yang baik dan berkualitas. Nah, selama pemeliharaan kita akan melakukan pemberian pakan, perawatan kualitas air, serta kegiatan sampling, yaitu untuk menentukan bagaimana perkembangan udang yang akan kita pelihara ini. Kalau semisal udangnya semakin besar, berarti kan pemberian pakan semakin ditingkatkan. Terus perawatan kualitas air juga harus semakin dioptimalkan. Karena apa? Karena nanti kan kotoran udang itu semakin besar juga semakin banyak. Makanya perawatan kualitas air juga harus dioptimalkan. Setelah pemeliharaan selesai adalah pemanenan, dan setelah pemanenan yaitu kegiatan pasca panen. Ini misalkan kapasitas produksi kita mempunyai tambak 0,1 hektar atau 5.000 meter persegi. Kita isi dengan padat tebar, dia itu 150 ekor. 150 ekor, lahannya setengah hektar. Targetnya kita panen itu ukuran 35 ekor atau 38 ekor per kilo. Atau satu bijinya itu sekitar 27, 28, 29. Itu targetnya ya.
Jadi target 1 kilo isi 35. Ada manajemen persediaan benur, pakan, dan pupuk. Kita lihat. Ini adalah manajemen dari sumber daya manusia, manajemen SDM. Jadi kita harus punya struktur organisasi. Nah, karena usaha ini saya perkecil, contohnya kecil cuman 0,5 hektar, maka langsung pemilik usaha dilibatkan, pemilik usaha langsung manajer produksi, kemudian sarana dan prasarana, dan pekerja. Jadi ini struktur organisasinya sangat sederhana karena usahanya kecil. Kalau semisal usahanya besar, mungkin ini akan lebih banyak lagi struktur organisasinya ya. Ada seksi humas, ada seksi sarana dan prasarana, ada supervisor. Ya, kita lanjut. Yaitu ada ketenaga kerjaan. Jadi tenaga kerja kita punya 3 orang. Dengan 0,5 hektar tambak itu kita punya 3 orang tenaga tetap, pekerja tetap. Nah, kita juga punya pekerja tidak tetap, yaitu 4 orang. Bekerja pada saat dibutuhkan pada saat panen. Jadi kalau pada saat panen kita membutuhkan pekerja tambahan atau pekerja harian, itulah pekerja tidak tetap. Ini adalah pengendalian proses produksi atau kelayakan lokasi. Itu pada saat persiapan kita pemilihan lokasi kan. Jenis tanah itu. Jenis tanahnya bagaimana sih di tambak kita itu? Jenis tanahnya banyak pasirnya ternyata. Oh ya udah, kalau banyak pasirnya, maka prosesnya itu evaluasinya mau dilanjutkan dijadiin tambak atau enggak, karena lahannya banyak pasirnya. Oh iya, dilanjutkan Bu, atau dilanjutkan. Ayo kita dilanjutkan aja, nggak apa-apa bikin tambak di sini di lahan yang banyak pasirnya. Dengan catatan yaitu proses dilakukan dengan catatan asal pembuatan tambak plastik. Begini ya, kalau semisal tambak kita tekstur tanahnya itu berpasir, maka jangan digali terlalu dalam karena akan menyebabkan longsor. Kemudian kalau semisal tambak kita banyak pasirnya, ketika kita isi air, yang ada airnya cepat habis, maka membuat tambak plastik atau menggunakan plastik geomembran itu merupakan alternatif. Ya, kalau mau dilanjutkan nggak apa-apa, biarpun banyak pasirnya. Ya udah kita menggunakan geomembran atau plastik ya. Ini bukan plastik yang hitamnya kantong kresek biasa ya. Ini geomembran plastiknya, jadi dia tahan di air asin. Kemudian bagaimana sih pH-nya? Oh, pH-nya ternyata rendah, pH-nya asam. Maka kemudian kita beli perlakuan, tetap dilanjutkan kita beli perlakuan yaitu menggunakan kapur untuk menstabilkan pH. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini adalah parameter kualitas airnya. Suhunya bagaimana sih di sana itu? Suhunya kita cek ternyata sesuai atau tidak sesuai. Karena kalau suhunya sesuai ini masih dalam standarnya, maka ya udah maka dilanjutkan. Kalau tidak sesuai maka diberikan perlakuan. Contoh suhu yaitu pada saat penebaran udang awal, suhunya itu sekitar 26 sampai 29. Nah, setelah pemeliharaan suhu itu ternyata naik menjadi 27 sampai 32. Maka kita punya perlakuan yaitu dengan menambahkan kincir angin atau menambahkan kalau semisal di lab kita bisa menambahkan aeratornya. Ya. Kita lanjut ya. Nah, benur kita harus memilih benur yang berkualitas. Ya. Jadi mulai dari warnanya, gerakan tubuhnya, serta kesehatan dan kondisi tubuhnya bagaimana. Kalau benur yang baik itu warnanya cerah. Terus gerakannya juga aktif. Kesehatan tubuhnya, organ tubuhnya itu lengkap dan tidak ada bekas luka, biarpun bekas luka karena penyakit atau karena pada saat pengangkutan. Nah, terus dia itu responsif. Tidak diam saja gitu ya. Pakan dan panen. Bagaimana sih pakannya itu? Frekuensi pakan itu diberikan 4 sampai 5 kali sehari. Atau tergantung pembudidayanya, bisa 3 kali, bisa 5 kali. Jadi untuk menghitung ini yaitu frekuensi pakan dikalikan dengan ABW. ABW itu adalah biomasa udang berat, biomasa udang.
Jadi berat udang ya dikali FE atau feeding rate, berapa persen feeding rate-nya? 3 sampai 10%. Ya, kita tentukan. Contohnya mau 5%. 5% dikali ABW. ABW itu berat udang. 5% dikali berat udang berapa? Hasilnya terus kemudian kita kalikan dengan jumlah populasi udang. Berarti di situ kita mengetahui berapa sih udang yang akan diberikan. Terus kita bagi menjadi 4 frekuensi atau 5 frekuensi pemberian pakan. Bisa dipahami ya? Dan ini adalah panen udang itu saya akan panen udang kira-kira mencapai ukuran 36 sampai 38 ekor per kilonya. Kalau udah mencapai segitu saya akan panen. Panen udang mencapai ukuran 35 sampai 38 ekor. Apabila ukuran udang belum mencapai target, maka usaha dilanjutkan kemudian dilakukan evaluasi mengenai kualitas air. Kenapa sih kok udah 6 bulan nih tapi udang kita nggak gede-gede, nggak mencapai target, belum sampai sekilo 35 nih. Maka kita dilakukan evaluasi kualitas air. Kualitas airnya bagaimana sih gitu? Ada masalah atau enggak? Serta jumlah pakan yang diberikan kurang atau enggak? Oh, ternyata kalau menggunakan FE 5% atau frekuensi 5% FE-nya, 5% dari berat tubuh ternyata masih kurang. Saya naikkan menjadi 8%. Nah, kita naikkan 8% dikali berat udang, setelah itu dikali lagi dengan jumlah populasi udang. Dan kemudian kita harus evaluasi juga faktor lingkungan kita bagaimana sih, kenapa udang kita nggak gede-gede. Ternyata faktor lingkungannya hujan terus Bu, lagi musim hujan sehingga kalau pada saat hujan itu udang itu sulit untuk besar. Kenapa? Karena pada saat hujan itu terjadi penurunan suhu dan udang itu sangat sensitif terhadap suhu. Nah itu ya. Ini adalah tugasnya. Jadi membuat manajemen usaha produksi apa aja, mau pengolahan, mau nugget, mau usaha tambak, mau usaha pembenihan, usaha apa saja, silahkan kalian buat susunan manajemen SDM, yaitu struktur organisasi seperti yang saya jelaskan tadi. Terus membuat perencanaan produksi apa aja sih yang dilakukan selama persiapan, pemilihan lahan tambak, terus pengeringan kan, terus pengisian air, terus pemeliharaan, terus benih, apa aja yang kalian lakukan. Terus kemudian evaluasi usaha kalau nggak mencapai target gitu, gimana, apa yang harus saya lakukan. Ya dipahami ya, kita membuat tugas, mudah-mudahan minggu depan sudah pada selesai semua ya. Jadi membuat manajemen usaha produksi apa aja, terus tahap-tahapan yang dilakukannya apa saja, manajemen SDM-nya seperti apa, terus target penjualan serta sasaran penjualannya kemana, dan evaluasi usaha. Ya. Oh ya, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dulu materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.